Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 Farmakologi 1 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc akan menjelaskan adrenergik dan kolinergik. Adrenergik adalah golongan obat yang mempengaruhi kerja sistem saraf otonom. Obat-obatan adrenergik ini merangsang pelepasan adrenalin dan non-adrenalin dari ujung sel saraf yang sedang terangsang. Nah, obat-obatan ini digunakan untuk mengobati asma, syok, maupun henti jantung. Juga digunakan untuk melonggarkan sumbatan hidung, menekan nafsu makan, dan mengurangi efek penyakit alergik. Adrenergik ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan titik kerjanya dari sel-sel efektor dari organ ujung, yaitu yang pertama adalah reseptor alfa, lebih peka bagi Na. Yang kedua adalah reseptor beta, lebih peka bagi isoprenalin. Perbedaan kedua reseptor ini didasarkan atas kepekaannya. Selanjutnya lokasi reseptor. Yang pertama adalah alfa 1 dan beta 1, yaitu postsinaps, artinya lewat sinap di organ efektor. Yang kedua adalah alfa 2 dan beta 2, yaitu presinaptis, artinya di muka sinap atau di luarnya, seperti di kulit, di rahim, di otak, dan pelat-pelat darah. Kemudian adalah peran reseptor adrenergik. Yang pertama adalah reseptor alfa, berperan dalam konstriksi otot polos, arteri, vena, bronkus, sfinkter kandung kemih, dan relaksasi otot halus. Yang kedua adalah reseptor beta, berperan sebaliknya dalam relaksasi otot polos, bronkus, uterus, maupun pembuluh darah. Adrenergik beta dibedakan menjadi dua, agonis beta 1, agonis beta 2. Agonis beta 1 yang menimbulkan lipolisis dan stimulasi jantung, sedangkan agonis beta 2 yang berperan pada bronkodilatasi, vasodilatasi, inhibisi peranan histamin, tremor otot rangka. Agonis adrenergik alfa dipakai sebagai dekonestan hidung karena efek vaskokonstriksinya pada arterior mukosa hidung yang melebar sehingga memperbaiki ventilasi nasal dan jalan sinus. Indikasi memperbaiki kerja sementara pada rinitis alergi, vasomotor atau infeksi. Efeknya itu membantu kerja antibiotik pada otitis media. Indikasi lainnya itu menghilangkan obstruk pada ostia tuba eutasili. Agonis adrenergik alfa ini pada waktu akut diberikan bentuk dekongestan topikal, sedangkan pada keadaan kronis diberikan preparat oral. Yang kedua, agonis adrenergik beta banyak dipakai pada pengobatan asma karena kemampuan menimbulkan bronkodilatasi melalui reseptor beta adrenalin di paru-paru. Agonis ini mengaktifkan kompleks reseptor beta adenin siklase yang mengatalisasi produksi adenosin monofosfat AMP dari adenosin trifosfat ATP hingga mengakibatkan peningkatan kadar KEM dalam sel yang menyebabkan relaksasi otot polos bronkus. Adrenergik dapat dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung dibagi lagi ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Agonis adrenergik bekerja langsung, yaitu terikat pada reseptor adrenergik tanpa berinteraksi dengan neuron presinatik. Reseptor aktif mengakibatkan sintesis pembawa pesan kedua dan menimbulkan sinyal di dalam sel, sama seperti adrenalin dan non-adrenalin, merangsang reseptor adrenergik.
Reseptor yang bekerja dibedakan atas alfa simpatomimetik dan beta simpatomimetik. Ciri adrenergik kerja langsung yaitu reseptornya tidak berkurang setelah terlebih dahulu diberikan reserpin atau guanetidin yang menyebabkan neplesi Ne dari saraf simpatis, tetapi bahkan bisa meningkat karena adanya peningkatan sintesis reseptor sebagai mekanisme kompensasi terhadap hilangnya neurotransmitter. Efek obat-obatan adrenergis secara langsung. Yang pertama, reseptor alfa-1. Adapun efek yang ditimbulkan yaitu meningkatkan kontraksi jantung. Kemudian reseptor alfa-2, efek yang ditimbulkannya yaitu dilatasi pembuluh darah atau vasodilatasi dan menghambat pelepasan norepinefrin. Kemudian reseptor beta-1, efek yang ditimbulkan yaitu meningkatkan denyut jantung. Dan yang terakhir, reseptor beta-2, efek yang ditimbulkan yaitu dilatasi bronkiolus. Agonis adrenergik bekerja tidak langsung. Noradrenalin disintesa dan disimpan di ujung-ujung saraf adrenergis dan dapat dibebaskan dari depotnya dengan jalan merangsang saraf-saraf yang bersangkutan dan dapat dengan perantara obat. Agonis adrenergik bekerja tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin dari ujung persinaptik. Cara kerja agonis adrenergik yang bekerja tidak langsung. Yang pertama, menghambat reuptake. Yang kedua, menghambat MAO, yaitu monoamin oksidasi. Dan yang terakhir, menyebabkan pelepasan norepinefrin. Beberapa obat adrenergik. Yang pertama adalah epinefrin. Adapun mekanisme kerja dari epinefrin adalah mempercepat konduksi di sepanjang jaringan konduksi, mulai dari atrium hingga ke nodus atrioventrikular. Kemudian, epinefrin dapat diindikasikan untuk yang pertama analeptikum atau obat stimulan jantung dan serangan asma akut. Tetapi pada serangan asma akut harus diinjeksikan karena jika diminum per oral maka akan diuraikan oleh getah lambung. Kemudian efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah menggunakan epinefrin. Yang pertama adalah nyeri kepala dan gelisah. Akan tetapi efek samping ini akan segera hilang setelah kita istirahat. Selanjutnya dosis dari epinefrin yaitu 1:10.000 atau 1 mg per 10 mili. Selanjutnya nama dagang dari epinefrin yaitu ada epinefrin, linacin, phesin, dan lidocaine. Obat adrenergik selanjutnya adalah norepinefrin atau NE. Mekanisme kerja dari NE adalah NE biasanya bekerja terutama pada reseptor alfa. Kemudian infus NE yang bekerja pada manusia menimbulkan atau mengakibatkan tekanan sistolik, tekanan distolik, dan juga tekanan nadi. Selanjutnya, resistensi perifer meningkat sehingga aliran darah yang melalui ginjal, hati, dan otot rangka menurun. Adapun indikasi dari NE adalah pada pengobatan pasien yang shock atau sebagai obat tambahan pada injeksi anestetika lokal. Kemudian, efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah menggunakan NE adalah khawatir, sukar bernafas, denyut jantung lambat tetapi kuat, dan nyeri kepala selintas. Isoproterenol. Indikasi dari isoproterenol adalah obat kejang asma. Mekanisme kerja dari isoproterenol adalah menurunkan resistensi perifer terutama pada otot rangka. Efek samping dari isoproterenol adalah nyeri kepala, muka merah, kadang-kadang mengalami aritmia. Dopamin. Mekanisme kerja dopamin adalah bekerja langsung pada reseptor dopaminergik dan adrenergik. Indikasi dari dopamin adalah untuk pasien yang mengalami shock dan hipovolemia.
Efek samping dari dopamin adalah nyeri dada, nyeri kepala, serta hipertensi. Efedrin, nama dagang dari efedrin adalah Asmadex. Efedrin adalah golongan obat adrenergik karena merangsang adrenoreseptor alfa dan beta. Mekanisme kerja dari efedrin adalah mengecilkan pembuluh darah. Indikasi dari efedrin adalah alergi, gejala flu, serta ISPA. Dosis dari efedrin adalah 1-2 tablet, 20-25 mg 3 atau 4 jam sehari. Efek samping dari efedrin adalah mual, muntah, serta sakit kepala. Salbutamol, nama dagang dari salbutamol adalah salbutamol sulfat. Indikasi dari salbutamol adalah untuk asma yang disebabkan oleh alergi. Mekanisme kerja salbutamol adalah menurunkan kontraktilitas dari uterus. Dosis dari salbutamol adalah 3-4 kali sehari, 1-2 tablet. Penghambat adrenergik. Penghambat adrenergik terbagi dua, yaitu penghambat alfa dan penghambat beta. Penghambat alfa digunakan untuk melemaskan otot polos, sedangkan penghambat beta digunakan untuk menangani kondisi yang menyerang jantung. Jenis-jenis, merek dagang serta dosis penghambat adrenergik. Dosazosin, Cardura, Tensidox, yaitu dosisnya pada hipertensi, benign prostatic hyperplasia. Dosis awalnya adalah 1 mg per hari yang dikonsumsi sebelum tidur, dan dosis bisa digandakan setelah 1-2 minggu pengobatan. Yang selanjutnya itu Prazosin, Redupres, yaitu dosis pada hipertensi. Dosis awalnya adalah 0,5 mg 2-3 kali sehari selama 3-7 hari. Untuk gagal jantung pada dewasa yaitu 0,5 mg 2-4 kali sehari. Selanjutnya yaitu masuk kepada kolinergika atau parasimpatometika, obat yang kerja serupa perangsang saraf parasimpatis. Tetapi karena ada saraf yang secara anatomis termasuk saraf simpatis yang transmitornya asetikolin, maka istilah obat kolinergik lebih tepat daripada istilah parasimpatometik. Untuk penggolongan kolinergika atau parasimpatometika yaitu pertama berdasarkan efek kolinergisnya, yaitu pertama ada stimulasi pencernaan. Pada stimulasi pencernaan yaitu untuk memperkuat parasimptomatik dan sekresi kelenjar ludah dan getah lambung atau HCl, dan juga sekresi air mata. Yang kedua yaitu memperlambat sirkulasi. Gunanya yaitu mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi, dan penurunan tekanan darah. Yang ketiga yaitu memperlambat pernapasan, mencium bronsi, sedangkan sekresi dahak diperbesar. Yang keempat yaitu kontraksi otot mata, di mana penyempitan pupil atau miosis dan menurunkan tekanan intraokuler akibat lancarnya pengeluaran air mata. Yang kelima yaitu kontraksi kandungan atau kemih dan ureter, yaitu memperlancar pengeluaran urin. Dilatasi pembuluh dan kontraksi otot kerangka. Dan selanjutnya itu menekan SPP. Menekan SP setelah pada permulaan menstimulasinya. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan mekanisme kerjanya, di mana mekanisme kerjanya ada dua, itu mekanisme kerjanya secara langsung dan tidak langsung. Di mana mekanisme kerja secara langsung yaitu zat-zat ini bekerja langsung terhadap organ ujung dengan kerja utama yang mirip dengan efek muskarin dari H. Sedangkan bekerja tak langsung yaitu obat-obat ini menghambat penguraian H secara reversibel, yakni hanya untuk sementara. Setelah zat-zat tersebut habis diuraikan oleh kolinesterase, H segera akan dirombak lagi. Contoh penggunaan kolinergika. Kolinergika khusus digunakan pada penyakit mata, glaukoma, myasthenia gravis, dan demensia Alzheimer dan atonia. Pertama yaitu pada glaukoma. Penyakit mata yang berciri peningkatan tekanan cairan mata intraokuler di atas 21 mHg yang bisa menjepit saraf mata. Contoh obatnya yaitu ada pilocarpin. Selanjutnya itu ada myasthenia gravis, yaitu merupakan penyakit autoimun yang bercirikan keletihan dan kelemahan dari terutama otot-otot muka, mata, dan mulut. Contoh obatnya yaitu ada prednison.
Yang selanjutnya ada demensia Alzheimer, di mana kadar H di otak berkurang pada demensia, maka digunakan penghambat kolinesterase untuk mencegah perombakan dan peningkatan kadar H, di mana obatnya yaitu ada salah satunya adalah takrin. Dan selanjutnya itu ada atonia, keadaan kelemahan otot setelah pembedahan besar terjadi atonia, kandung kemih dan akibat pengenduran dan kelumpuhan peristaltik. Contoh obatnya itu ada carbazole dan nostigmin. Kolinergika yang mana berdasarkan efek muskarin dan efek nikotinnya. Yang pertama yaitu reseptor muskarin, berada di neuron postganglioner dan dapat dibagi dalam 3 subtipe, yakni reseptor M1, M2, dan M3. Ketiga jenis reseptor ini bila dirangsang memberikan efek yang berlainan. Muskarin adalah derivat furan yang bersifat sangat beracun dan terdapat sebagai alkaloida pada jamur merah atau Amanita muscaria. Yang kedua yaitu reseptor nikotin. Berdasarkan mekanisme kerjanya, stimulasi penerusan impuls di ganglia simpatis dan stimulasi anak ginjal dengan sekresi non-adrenalin. Efek nikotin dari H juga terjadi pada perokok yang disebabkan sejumlah kecil nikotin yang diserap ke dalam darah melalui mukosa mulut. Di samping itu juga terjadi stimulasi ganglia kolinergis, terutama di saluran lambung usus dengan peningkatan peristaltik dan pelat ujung motoris otot lurik, di mana terdapat banyak reseptor nikotin. Dua jenis enzim berhubungan erat dengan H yaitu kolinesterase dan kolinesterase. Maksudnya yaitu kolinesterase disintesis dalam perikarion sel saraf dan ditransportasi sepanjang akson ke ujung saraf. Asetil-CoA disintesis di mitokondria ujung saraf, sedangkan kolin diambil secara aktif ke dalam ujung saraf. Yang kedua yaitu kolinesterase, yaitu asetilkolin sebagai transmitter harus diinaktifkan dalam waktu yang cepat. Kecepatan inaktivasi tergantung dari macamnya sinap sambung saraf otot atau sambungan saraf dan macam neuron pada sambungan saraf otot. H dirusak secara kilat dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Transmisi dari kolinergik di berbagai tempat, yaitu pada otot rangka. Denervasi saraf motorik otot rangka dibutuhkan transmitter dalam ambang dosis yang jauh lebih rendah untuk menimbulkan respon. Fenomena ini disebut supersensitivitas. Supersensitivitas derivasi pada otot rangka. Hal ini disertai dengan meluasnya penyebaran kolineseptor ke seluruh permukaan serabut otot. Yang kedua yaitu pada efektor otonom, yaitu memperlihatkan sistem intrinsik elektrik maupun mekanik yang diubah tapi ditimbulkan oleh impuls saraf. Farmakokinetik, yaitu kelompok kolinergik yang bekerja tidak langsung seperti visostigmin diabsorpsi dengan baik melalui berbagai tempat dan banyak digunakan secara topikal di mata. Farmakodinamik berdasarkan mekanisme kerjanya, obat agonis kolinergik ditarget sel sama dengan asetilkolin endogen yang dikeluarkan dari ujung saraf parasimpatis. Efek dari farmakologi tersebut yaitu pada mata. Pertama, efek agonis kolinergik pada otot sphincter iris akan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi miosis. Yang kedua, sedangkan efek pada otot ciliaris juga kontraksi dan menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, kedua efek tersebut memperlancar aliran aqueous humor melalui kanal skalem. Yang kedua, pada sistem kardiovaskular, yaitu efek asetilkolin pada jantung menyebabkan penurunan frekuensi jantung melalui aktivasi pada reseptor M2 yang terdapat di nodus SA. Yang ketiga, pada sistem respirasi, asetilkolin sebagai agonis pada reseptor M3 di otot polos bronkus menyebabkan bronkokonstriksi disertai sekresi kelenjar mukus di trakeobronchus
bronkioli. Kedua efek ini akan menimbulkan gejala seperti asma. Asetilkolin cukup kuat untuk menstimulasi sekresi kelenjar saliva dan kelenjar mukus di lambung. Vesika urin menyebabkan otot destruktor kontraksi serta otot trigonum dan sphincter relaksasi. Kelenjar sekresi lainnya meningkatkan sekresi kelenjar keringat, lacrimalis, dan nasopharynx. Sistem saraf pusat meningkatkan kognitif pada pasien Alzheimer. Sistem saraf perifer lebih berefek pada reseptor nikotinik di ganglion, sambungan neuromuskuler, depolarisasi yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi otot rangka. Penggunaan klinik mata untuk menurunkan tekanan intraokular pada glaukom, saluran cerna dan urin. Gastroparesis digunakan untuk metoclopramide, betanicol subkutan digunakan untuk mengatasi retensi urin. Pilokarpin digunakan untuk meningkatkan sekresi saliva pada serostomi. Sambungan neuromuskular, penghambat asetilkolinesterase yaitu neostigmin atau hexostigmin. Intoksikasi otropin, filostigmin dapat menembus sawar otak hingga mengurangi gejala di SSP. Efek samping kolinergik biasanya terjadi karena penggunaan pilokarpin dan kolinester pada dosis yang berlebih. Penghambat kolinesterase sering menimbulkan interaksi akut khususnya dari kelompok irregular atau organofosfat yang banyak terdapat pada pestisida dan insektisida. Obat kolinergik 1. Golongan esterkolin. Asetilkolin merupakan obat yang disuntikkan langsung ke mata dan digunakan dalam beberapa prosedur operasi katarak dan glaukoma. Memiliki efek untuk memperlebar pupil, melebarkan pembuluh darah, dan menurunkan tekanan bola mata saat prosedur obat operasi mata dilakukan. Contoh obat golongan esterkolin: asetilkolin, metakolin, koloin, kirbakol, betanekol. Dosisnya 0,5 hingga 2 cc. Golongan antikolinesterase. Hydrofonium klorid merupakan sebuah penghambat kolinesterase yang bekerja dengan cepat dan singkat, digunakan untuk mendiagnosa dan juga pengobatan untuk penyakit myasthenia gravis, aritmia, dan juga antidot atau penangkal kur, senyawa yang dapat menjadi racun. Dosis dari hydrofonium untuk dewasa 2 mg, jika tidak ada reaksi berikan 8 mg. Untuk anak-anak di bawah 34 kg 1 mg, di atas 34 kg 2 mg. Efek sampingnya yaitu diare, muntah-muntah, mual, gangguan suara, kejang-kejang, darah rendah, hingga henti jantung. Contoh obat golongan antikolinesterase: isostigmin salisilat, prostigmin bromid, piridostigmin bromid, hydrofonium klorid. 3. Alkaloid tumbuhan. Pilokarpin merupakan obat tetes mata golongan miotik, yaitu obat tetes mata yang dapat mengecilkan pupil mata, biasanya digunakan untuk mengobati penyakit glaukoma. Contoh obat alkaloid tumbuhan yaitu muskarin, pilokarpin, arekolid. Dosis pilokarpin: glaukoma akut sudut tertutup 1 tetes tiap 5 menit. Glaukoma akut terbuka 0,5 hingga 4% pada mata yang terkena, hingga 4 kali sehari sesuai anjuran dokter. Efek sampingnya: reaksi alergi, berkeringat, sakit perut, mual, pusing, mata merah, hingga perubahan denyut jantung. Obat lainnya yaitu metoclopramid. 4. Obat lainnya yaitu metoclopramid dan sisaprid. Sekian video dari kelompok 6. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.